Walaupun Menteri Sosialnya tidak sealiran politik dengan organisasi yang saya ikuti gitu. Hampir semua orang tahu kan memiliki kedekatan emosional dengan Golkar. Tapi ya itulah pilihan hidup. Nah, saya paling senang dikritik gitu. Karena nggak akan mungkin saya bisa membeli itu. Apalagi Rubicon dulu. Saya nggak mimpi lah. Ya, sahabat Monitor Indonesia, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, ada Bapak Dr. Sony W. Menalu. Kita akan berbincang lebih jauh dengan sosok penulis buku aktivis birokrat aktivis, pengabdian tiada henti. Apa kabar, Bang Sony? Baik, kabar baik. Terima kasih kita berbincang di Monitor Indonesia, Bang. Baik, terima kasih. Saya sangat senang bisa berada di sini. Iya. Saya panggilnya Pak Dokter aja ya. Ya, sebenarnya panggil abang juga lah, nggak apa-apa. Iya, Pak Dokter pun boleh. Iya, iya. Pak Dokter, ini abang kan sudah berpengalaman di birokrat selama lebih 30 tahun ya. Terus aktivis juga gitu. 35 tahun. Seorang Sony kecil, mungkin boleh diceritakan dulu, Bang. Sony kecil itu di mana dulu, waktu kecil di mana, mungkin SD di mana, mungkin selanjutnya gitu, Bang. Jadi senang saya sebenarnya. Saya lahir di sebuah desa di jauh di Tapanuli Utara sana. Persisnya di mana, Bang? Saya lahir di Pasar Baru, Kecamatan Lintong Nihuta. Itu sebuah kecamatan yang sangat jauh, terpencil lah. Gitu. Saya anak seorang veteran pejuang. Veteran ya? Anak tentara berarti, Iya, bapak saya tentara. Tapi setelah selesai menumpas PRRI Permesta, beliau beralih profesi menjadi guru. Karena waktu itu diberi tawaran. Guru? Iya, waktu boleh itu guru. SR ya? Enggak? Iya, guru SR gitu. Maka jadilah saya anak seorang guru SR. Di kampung sana. Di Lintong Nihuta ya? Iya. Kalau ibu saya ibu rumah tangga, membantu bapak saya dengan menjadi petani. Karena yang namanya penghasilan seorang guru sangat terbatas. Mau tidak mau, ibu saya, mama saya Boru Siregar, bapak saya Marga Manalu. Ibu saya itu ke ladang menanam singkong, menanam ubi. Kemudian ubi yang ditanam, dipanen, dijual di pasar. Kalau di kampung saya namanya onan. Nah, masa kecil saya itu memang masa kecil yang nggak ada masa kecil yang tidak indah ya. Indah sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Karena didikan bapak saya yang mantan tentara, hidupnya keras. Saya pun dididik keras. Jadi bahkan bila perlu saya ditampar sama bapak saya kalau saya salah. Namanya juga pejuang ya? Iya, jadi saya sudah merasakan itu. Tapi ada manfaat yang luar biasa yang saya rasakan. Dari kami 10 bersaudara. 10 ya? Iya, mungkin bapak saya paling keras kepada saya. Itu anak pertama? Anak nomor 2 laki-laki, nomor 4 dari semuanya. Saya, iya. Tapi apa yang saya rasakan, karena kepada saya paling keras, saya mungkin paling survive dalam hidup. Gitu. Jadi, saya tidak pernah mengeluh. Umur saya kelas 5 SD, saya loper koran di kampung saya. SD di mana, Pak? Di Lintong Nihuta. SD di Lintong Nihuta, SMP juga di sana, SMP Katolik namanya. SD Katolik, SMP Katolik. Kemudian SMA-nya berpindah-pindah. Jadi sebenarnya saya ini termasuk orang yang tidak pintar. Karena SMA saja saya 3 SMA. 3 SMA. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 beda SMA-nya. Kelas 1 saya di Tarutung, kelas 2 di Muara, kelas 3 di Medan. Kenapa bisa berpindah-pindah? Karena bapak saya pindah-pindah tugas. Yang guru ini dan tadi selalu aku yang ikut. Itu tadi, karena saya yang ikut, saya paling sering dimarahi juga. Itu aku bilang tadi. Sehingga saya merasa menjadi lebih survive gitu. Jadi kemudian ketika saya sudah memasuki kelas 3 SMA, saya pindah ke Medan. Kemudian dari situ saya kuliah di IKIP, Negeri Medan. Sekarang Universitas Negeri Medan ya? Iya. Kemudian dari situ saya kuliah lagi di Darmagung.
Oke. Saya ngambil Visipol. Berarti dua. Sekali jalan tuh? Iya, enggak. Selesai dari IKIP, baru saya ngambil Darmagung. Oke, Visipol ya? Visipol. Nah, kemudian saya aktivis organisasi. Oke. Di samping itu juga kebetulan saya aktif di bela diri, saya melatih karate. Oke. Jadi saya biaya sehari-hari saya tutupi dengan biaya melatih karate karena saya gitu memang belajar karate. Saya pun pernah jadi kondektur, kalau di Medan namanya sudako. Iya, pernah jadi kondektur juga. Pernah juga saya penjaga bioskop. Kalau penjaga bioskop mungkin biar sekalian nonton kan gratis gitu ya. Kemudian pernah supir taksi. Supir taksi. Baru-baru menikah saya supir taksi karena saya nggak mau membebanin orang tua. Oh, itu belum masuk ke Kemensos itu? Belum. Oke, Nah, lanjut Bang. Tapi saya aktif di organisasi. Saya dari Ketua Senat Mahasiswa di Darmagung, saya jadi Ketua DPD Mahasiswa Pancasila Sumatera Utara. Oke. Kemudian musyawarah besar di Jakarta. Oke. Saya nekat, BTL katanya, Batak tembak langsung. Oke. Saya maju jadi Ketua Umum seluruh Indonesia, kepilih. Maka saya jadi aktivis lah di Jakarta, Ketua Umum DPP Mahasiswa Pancasila. Saya juniornya Bang David Napitupulu. Pernah dengar, tokoh aktivis zaman Orde Baru. Kemudian 2 periode saya diminta memimpin Mahasiswa Pancasila. Saya diajak bergabung di AMPI. Oke. Saya di AMPI itu 3 periode, 15 tahun. Kemudian diajak lagi bergabung di MKGR. Oke. Saya 10 tahun jadi ketua. Dan sekarang wakil ketua Dewan Pakar, sembari saya tetap melaksanakan tugas-tugas birokrasi. Berarti sesudah dari Medan itu 2 berarti apanya? Kuliah di Medan, 1 di Universitas Negeri Medan, 1 di Darmagung. Berarti 2 gelar. Iya, kemudian di Jakarta saya ngambil S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi swasta. Oke. Dan S3-nya saya ambil di Universitas Negeri Jakarta, UNJ. Berarti waktu masuknya jadi PNS nih Bang, kapan tuh? Waktu masuk saya PNS, saya kan sudah jadi aktivis tadi nih. Oke. Maka saya ngelamar Kemensos, diterima. Diterima, waktu itu ditempatkan di Riau. Tempatkan di Riau. Cuman naluri organisasi saya nggak padam-padam. Pada saat itulah Munas di Jakarta tahun 92. Saya diminta teman-teman dari Sumut, abang harus maju. Maka saya maju. Padahal PNS saya terpilih, saya jadi ketua umum. Saya berjuang dengan segala cara, akhirnya saya pindah ke Jakarta, pindah tugas. Akhirnya pindah tugas juga? Karena harus memimpin organisasi di Jakarta. Saya pindah lah jadi PNS di Jakarta kan. Di Kemensos ya, Kementerian Sosial. Begitulah terus selanjutnya sampai pensiun di PNS, saya tidak pensiun di organisasi. Itu yang saya bilang tadi, saya tidak pernah berhenti jadi aktivis sampai hari ini. Maka lahirlah buku yang saya tulis ini, Aktivis Birokrat Aktivis. Ini 2 dunia yang bertolak belakang sebenarnya. Itu dia Bang, saya juga. Tapi makanya saya heran kenapa saya bisa melalui dua-dua ini dan dua-duanya sampai ke tangga puncak gitu. Dan baru Pak Dokter yang saya jumpain. Saya belum menemukan rata-rata teman saya yang sudah sukses, teman aktivis, setelah sukses dia di birokrasi dapat jabatan, dia tinggalkan organisasinya. Kalau saya nggak tinggalkan, bahkan mimpin Munas pun saya tinggalkan kantor gitu. Walaupun Menteri Sosialnya tidak sealiran politik dengan organisasi yang saya ikuti gitu. Saya udah siap segala risiko kalaupun jadi waktu saya mimpin Munas AMPI itu, AMPI semua orang tahu kan memiliki kedekatan emosional dengan Golkar. Menteri saya waktu itu Pak Salim Segaf Al-Jufri PKS. Tapi saya mimpin Munas AMPI di situ, padahal saya sudah punya jabatan. Di Kemensos. Jabatan yang tidak kecil gitu. Tapi saya ketika ditawarkan memimpin Munas, tanpa mikir panjang saya terima. Walaupun konsekuensinya bisa saya dicopot dari jabatan saya di Kementerian Sosial kan. Tapi ya kebetulan tidak dicopot, cuman dimarahi aja sama Pak Salim ya. Cuman saya diam aja, tapi saya sudah bilang sama beliau, Pak, ini kalau saya disuruh memilih meninggalkan, saya meninggalkan birokrasi gitu. Gitu ya.
Walaupun jabatannya udah tingkat direktur, iya, kalau disuruh padahal di aktivis kan nggak ada uang, nggak ada gaji, iya, kan namanya juga organisasi kan. Tapi ya itulah pilihan hidup. Nah, jadi disitulah saya ditempa di lingkungan organisasi ini menjadi orang yang kritis, kritis dan senang dikritik. Saya paling senang dikritik gitu. Dan di birokrasi saya mengerti bagaimana sebenarnya persoalan rakyat kita yang sesungguhnya, karena dia kan abdi masyarakat kan. Pengalaman apa Bang yang selama perjalanan hidup Abang itu mungkin ada pengalaman pahit apa yang pernah dirasakan Bang? Iya, semula dia pengalaman pahit, tapi setelah jadi buku dia jadi pengalaman manis. Itu apa itu Bang? Iya, banyak sekali pengalaman saya. Dulu ketika saya pertama sekali hijrah ke Jakarta, karena terpilih jadi ketua umum mahasiswa Pancasila tadi, saya kan cuman CPNS. CPNS waktu itu? Waktu itu kan masih CPNS. Gaji saya cuman 88.000 sebulan. Tapi saya harus memimpin organisasi tingkat nasional. Saya harus ke seluruh daerah. Saya bingung, saya nggak punya uang. Sementara saya tidak dididik bapak saya untuk mau meminta-minta. Maka yang saya lakukan adalah menghadap para senior saya di organisasi. Jadi saya sering ketika konsolidasi ke daerah, karena nggak punya uang naik pesawat, saya naik bis. Bahkan saya naik truk. Saya pernah naik truk, numpang truk ke Lampung dari Jakarta, supaya tidak bayar. Karena saya harus melantik DPD mahasiswa Pancasila di Lampung. Begitu juga di rumah tangga, karena saya hanya CPNS, pegawai negeri, penghasilan saya terbatas, sementara sebahagian dari gaji saya pakai untuk operasional saya di organisasi. Sering istri saya itu pertengahan bulan sudah ngutang ke warung-warung sebelah. Gitu. Itulah pahit-pahitnya, masa-masa pahitnya. Gitu ya. Iya, namun karena istri saya juga sangat surpai, melakukan macam-macam usaha, kecil-kecil, jual-jualan gitu, jual es, mambu kan gitu. Dilakukan oleh istri saya itu supaya mencukupi kebutuhan keluarga juga, anak-anak ya, sekolah. Karena operasional organisasi itu kan sangat besar. Dan kita semua bertumpu ke kita sebagai ketua umum. Betul. Saya harus cari sewa sekretariat. Setiap rapat-rapat di sekretariat organisasi saya harus kasih konsumsi. Ini kan begitu. Sementara belum seperti sekarang. Zaman itu belum ada bantuan pemerintah tahunan kepada organisasi. Kalau sekarang kan sudah ada. Sudah ada hibah istilahnya. Kalau dulu masih cari sendiri gitu. Jadi itu saya lakukan lah. Dan yang saya bingung, walaupun begitu nggak pernah saya jerak untuk berorganisasi. Tapi nggak dimarahin ibu Pak? Kalau istri nggak dimarahin. Malah bapak saya sering ngirim diam-diam. Jadi gitu jadinya. Iya, disubsidi gitu. Disubsidi jadinya. Iya, bapak saya juga sangat mendorong saya untuk menjadi aktivis. Iya, dia senang kalau saya dilihat berpidato, berceramah. Dia suka bapak saya melihat saya itu. Ketika saya menjadi pegawai negeri, banyak juga hal-hal yang tadi yang ya kalau kita sebut pahit sekarang kan jadi manis gitu. Karena saya 4 kali ikut seleksi. Open bidding namanya. Kalau untuk eselon 1 kan seleksi. Seleksi betul. Nah, walaupun akhirnya saya simpulkan di dalam hati saya, wah ini seleksi jadi-jadian kan gitu. Karena apa saya rasakan? Saya 4 kali saya ranking 1. Tapi saya nggak dipilih. Kok bisa gitu Pak? Ya itulah. Masih dipilih malah yang di bawah saya gitu. Alasannya? Mungkin ada faktor-faktor. Mungkin karena Bapak aktivis kali ya? Nah mungkin, atau nggak kurang paham lah saya. Intinya gitu. Dan itu sudah di zaman Pak Jokowi sendiri. Jadi misalnya seleksi ini, kan diumumkan, kan di UIN. Saya kan selalu seleksi di UIN, Universitas Islam Syarif Hidayatullah yang di Pamulang itu. Saya seleksi, kan diumumkan lewat online. Saya nomor urut 1. Nomor urut 1? Nomor urut 1. Tapi ketika sampai ke presiden, yang dilantik
jadi eselon 1 bukan saya yang lain gitu. Terus abang nggak Ya protes? saya dalam hati protes. Cuman kan itu tadi birokrasi kan harus loyalitas tunggal. Itulah yang bertentangan di satu sisi sebagai aktivis yang kritis, Oke. tapi di sisi lain saya birokrat. Karena jabatan itu kepercayaan. Iya. Oh berarti saya belum dipercaya, itu aja. Walaupun logikanya ini mana-mana yang nomor 1 kan yang jadi kan begitu Pastilah, kan. namanya nomor 1 Nah kan. begitu berkali-kali ini sampai yang keempat lah akhirnya saya terpilih seleksi gitu. Bagi saya di awal-awal itu adalah masa-masa suram itu kan. Tapi setelah saya renungkan kembali, bagi saya itu memang perjalanan hidup yang harus aku alami seperti itu. Maka saya tuliskanlah di buku saya itu. Saya tidak malu menulis itu. Itu karena kecuali saya tes 10 orang saya ranking 10. Saya malu kan? Iya. Saya tes tapi saya ranking 10 ya malu lah kan. Tapi kalau saya tes saya ranking 1 tapi nggak dipilih, kenapa saya malu? Tapi ranking 2-nya yang harusnya malu gitu kan. Iya, seharusnya yang rankingnya. Tapi ya itulah realita-realita belum seindah, belum sesempurna yang kita bayangkan itu. Gitu masih itu. Tapi saya tetap jalankan semua itu dengan baik. Yang penting bagi saya harus berbanding lurus antara membina karir saya di kantor dan membina keluarga saya di rumah. Oke. Karena saya selalu bilang kepada semua bekas-bekas tim kerja saya lah, anak buah saya itu, keluarga itu adalah segala-galanya. Kalau kita sudah menomorduakan keluarga, menomorsatukan jabatan, hanya menunggu waktulah, hancurlah keluarga itu. Oh gitu ya Bang? Itu prinsip saya. Dan itu saya temukan banyak kasus-kasus. Setelah selesai menjabat, akhirnya cerai. Setelah selesai menjabat, akhirnya stroke. Berarti abang merasakan bagaimana kesuksesan abang di berkarir di sampai eselon 1 karena dukungan keluarga. Maka itu saya berusaha tidak akan menyakiti keluarga saya gitu. Yang kedua, ketika saya pun selesai dengan jabatan yang empuk tadi, kan kembali saya ke rumah. Iya kan? Dan itulah yang saya lakukan. Anak-anak saya persiapkan dengan baik. Mungkin Pak Charles nggak percaya sama saya. Anak-anak saya itu selama kuliah tidak pernah makan di warung, di kantin. Saya siapkan makanan dari rumah, dibawa bekal dari rumah sampai selesai kuliah. Nggak gengsi anak-anak saya itu, gitu. Dan mereka naik bis. Walaupun ada mobil di rumah, naik bis ke apa? Kenapa itu? Untuk mendidik Anda menjadi orang yang survive besok. Betul. Tidak menyediakan Rubicon ya Pak? Enggak, apalagi Rubicon dulu. Saya enggak mimpi lah rasanya itu ya. Karena enggak akan mungkin saya bisa membeli itu. Gaji saya kan sedikit kan? Betul. Pegawai negeri. Kan enggak mungkin lah. Tapi dengan ketekunan tadi membimbing anak-anak. Sekarang mereka semua bekerja dengan baik dan benar. Saya melanjutkan hari-hari ini kalau bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Maka saya pikir ini adalah salah satu peluang menjadi masuk ke dunia legislatif gitu. Kebetulan saya sudah menjalani dunia aktivis itu 35 tahun. Bahkan mungkin besok kalau saya bertemu dengan anggota DPR, nggak ada yang 35 tahun jadi aktivis itu. Hanya gara-gara banyak duit tiba-tiba jadi DPR. Iya kan gitu. Apalagi di samping aktivis juga merangkak di birokrasi eselon 5, eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1. Saya semua perjuangan lalui itu. Jadi saya berpikir tidak kata dengan perbuatan sudah sama. Karena kalau nanti setelah anggota DPR baru saya berpikir korupsi, nggak mungkin. Karena saya udah ditempa sampai 60 tahun seperti ini, ya pastilah saya konsisten dengan saatnya berkarya lagi buat bangsa untuk setelah di birokrat. Betul. Dan kalaupun tidak, ya saya berpikir dimanapun saya berada, ya saya harus bermanfaat. Makanya saya setiap saat pasti mengirim kata-kata motivasi ke siapa saja yang saya kenal, supaya menjadi produktif, supaya jadi orang, jangan orang yang menjadi beban bagi orang lain, harus menjadi problem solver dalam lingkungannya. Jangan kita troublemaker, tapi harus problem solver. Jadi dimanapun kita berada, kita memecahkan masalah, bukan membuat masalah gitu.
Oke. Tapi sekarang yang terjadi kan membuat masalah semua kan. Yang kita lihat di media-media ini kan. Iya kan. Satu hal yang menarik tadi Bang itu, dukungan keluarga itu sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas di birokrat, walaupun aktivis juga nanti kalau udah jadi politisi. Itu yang paling penting berarti ya Bang, yang perlu ditanamkan kepada masyarakat. Iya, karena begini, kontrol dari keluarga itu lebih mahal nilainya daripada kontrol atasan. Iya. Karena kalau kontrol atasan kan sudahlah, simbiosis mutualisme kan gitu dengan pimpinan. Tapi kalau dengan keluarga, malu kita. Malu saya, misalnya kalau mempertontonkan kepada istri saya perilaku-perilaku hedonis, tapi dengan cara yang salah. Kan salah, sangat bertentangan itu dengan. Karena anak-anak saya yang 3 orang ini juga, saya berharap besok membangun karirnya juga dengan cara-cara terhormat. Makanya anak saya yang di Bank Mandiri, saya katakan, bekerjalah dengan baik, syukuri penghasilanmu yang sudah ada. Iya kan, jangan ambil yang bukan hakmu. Kira-kira seperti itu. Oke Pak Dokter, terima kasih Pak Dokter. Ini perbincangan kita hari ini di Monitor Indonesia. Jangan bosan ke Monitor Indonesia Pak Dokter. Siap, saya akan selalu hadir kalau diminta. Terima kasih Pak Dokter. Demikian perbincangan kita dengan Pak Dr. Sony W. Manalu. Semoga perbincangan itu bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai berjumpa.